Film ini dibuka dengan momen tenang antara Sean Donovan kecil dan ibunya bernama Mary Donovan sebelum suasana berubah drastis. Cerita langsung bergeser ke sebuah kejadian mengerikan ketika Sean kecil bersama ayahnya menyaksikan aksi perampasan mobil yang berakhir dengan kematian Mary tepat di hadapan panon Sean sendiri. Sejak hari itu, hidup Sean tidak pernah kembali sama. 10 tahun berlalu, namun gambaran tragis ketika kepala ibunya hancur ditembak masih terus menghantui pikirannya. Trauma itu membentuk Sean menjadi remaja pendiam yang enggan bersosialisasi bahkan selama di bangku SMA. Luka itu membuatnya sangat sensitif terhadap kekerasan, di mana ia melihat hal kecil seperti senior merundung siswa baru saja sudah cukup membuat emosinya meledak. Untuk menjaga dirinya tetap tenang, ia mengonsumsi obat diam-diam dan menyimpannya di dalam wadah perban agar tidak diketahui oleh ayahnya. Walaupun hidupnya dipenuhi pergulatan batin, ia tetap unggul secara akademis dan mempelajari materi yang melampaui silabus, termasuk pelajaran kimia. Namun setiap kali ayahnya yaitu Terry Donovan mencoba mengajaknya bicara tentang sekolah, percakapan mereka selalu terasa kaku. Sejak Mary tiada, hubungan mereka retak dan berubah seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Meski Terry berusaha membuat hidup anaknya kembali normal, segala upaya itu tidak pernah benar-benar berhasil. Suatu hari, Terry mengunjungi makam istrinya, meminta maaf karena sudah lama tidak datang. Ia menceritakan bahwa Sean kini mulai bergaul dan bahkan berencana menghadiri pesta bersama temannya. Mendengar perkembangan itu, Terry merasa sedikit lega. Sementara itu, saat Sean menaiki kereta, ia tiba-tiba dihantam kilas balik masa kecilnya, masa ketika Terry yang pemabuk sering memukulinya. Dalam keadaan sulit itu, Mary selalu menjadi pelindungnya. Ia mendampingi Sean ke kelas musik agar anaknya bisa sejenak lepas dari kekerasan di rumah. Kembali ke masa kini, ketika Sean berjalan melewati sebuah taman, ia melihat seorang perempuan pecandu narkoboy memohon kepada kedua pengedar bernama Tony dan Stretch untuk diberi waktu membayar hutang narkoboynya. Setelah perempuan itu pergi, kedua pengedar tersebut memperhatikan Sean yang berdiri tidak jauh dari mereka. Mereka mulai mengancamnya, tetapi secara mengejutkan, Sean menuduh Tony sebagai pelaku pembunuhan seorang anak kecil. Tuduhan itu membuat Tony tersulut emosi dan langsung menyerangnya. Namun untuk pertama kalinya, sisi lain Sean kemudian muncul. Ia melawan balik bukan hanya untuk mempertahankan diri, tetapi juga untuk membela memori anak kecil yang ia sebutkan. Dalam pertarungan itu, Sean berhasil merebut pistol Tony dan menembaknya dalam momen yang sangat cepat dan mengejutkan. Cerita kemudian beralih kepada Teresa Mes, seorang polisi yang sedang menghadapi masalah pribadi terkait mantan suaminya yang terus-menerus menghubungi dirinya soal anak mereka. Di tengah masalah itu, ia juga diberi tugas penting menangani kasus Larry Chill, seorang pengedar narkoba yang bertanggung jawab atas 2 pembunuhan. Meski Teresa sudah bekerja keras, sidang Larry justru ditunda sehingga memberi kesempatan bagi pengacaranya untuk mencari cara membebaskannya. Sitting with the DA. I'm gonna come see you and that fucking kid.
On request of the prosecution, this hearing will be postponed until... Karena prestasinya yang luar biasa dalam unit anti kejahatan dan narkoboy, Teresa dipindahkan ke unit pembunuhan untuk bekerja bersama rekannya bernama Gary. Kebetulan di unit yang sama ada Bill Baldwin, seorang polisi yang sudah lama dikenal Sean dan kadang dikunjungi Sean untuk menggunakan komputer. Saat malam tiba dan Teresa bersiap pulang dari kantor, ia mendapati Sean sedang memakai printer sendirian. Sean menjelaskan bahwa ia datang dengan izin Bill lalu pergi begitu saja. Rasa penasaran membuat Teresa melihat hasil print yang ditinggalkan oleh Sean. Di sana tertulis kata asing yaitu Triceralon, di mana ia mengabaikannya dan menuju mobilnya, namun mendapati salah satu bannya bocor. I'm leaving now. I'll be there, Richard. Excuse me. Excuse me. I mean, Detective Baldwin knows I'm here. But I'm gonna... Saat melihat Teresa kesulitan, Sean datang membantu. Dari sana, percakapan mereka bergulir ke kasus Larry Chill. Sean mengenali Teresa dari berita persidangan dan ia bertanya apakah seseorang seperti Larry bisa lolos dari hukuman. Teresa mengatakan bahwa jika Larry berhasil mencapai kesepakatan, hal itu berada di luar kendalinya. Let me give it a try. He's trying to make a deal or something? Think he'll get off? You need any help down there? Well, I got it. We're all set. Saat bannya selesai diperbaiki, Teresa menawarkan tumpangan pulang, tapi Sean menolak karena lebih memilih naik odong-odong. Keesokan harinya, ketika Sean melatih pukulan di punching bag, Terry datang dan mencoba mengajarinya cara memukul yang lebih kuat. Terry berusaha mendekati anaknya, tetapi kenangan Sean tentang masa ketika Terry sering memukuli dirinya dan Mary terus membayanginya. Hey, Sean. Whoa! Hey, he's not still upset about this fight, are you? In here. Damn, you look good. Nice and smooth. Tuck your chin down a little bit. You know, just... Dalam kilas balik yang jelas, Terry yang sedang mabuk terlihat berseteru dengan Mary soal latihan piano Sean. Mary mencoba melindungi anaknya, namun Terry justru makin brutal. Ia memukuli istrinya dan memaksa Mary diam jika ingin tetap tinggal di rumah itu. Luka itu tidak pernah hilang dari ingatan Sean. Cerita semakin berkembang ketika stres melaporkan kematian Tony meski tidak ada bukti kuat. Gary menganggap kasus itu tidak penting karena Tony adalah pedofil yang terlibat narkoboy dan bisa saja dibunuh banyak orang. Namun Teresa merasa ada sesuatu yang aneh. Ia kemudian menanyakan tentang Sean dan mengetahui bahwa ibu Sean tewas ditembak tepat di depan putranya 10 tahun lalu. No, I'm good. I also think the patrol car saw our boy and the victim work in their usual spot. Sean ternyata datang ke kantor polisi setiap hari dengan izin Bill. Di sana ia memeriksa foto-foto kriminal, berharap suatu hari menemukan wajah orang yang membunuh ibunya jika pelaku itu pernah tertangkap. Melihat hal itu, Teresa mendekati Sean dan menawarkan bantuan untuk mencari pembunuh ibunya. Sean awalnya menolak, tetapi karena keteguhan Teresa, ia akhirnya mengizinkannya ikut dalam pencarian kebenaran itu. No, you helped me change a tire on my car the other day. He's an ugly one. Maybe I can help you with your work. You know, I'm pretty good at what I do. Okay. There you go. Alur kemudian berpindah ke seorang pekerja malam yang berniat memberitahu kliennya yang juga pengedar narkoboy bernama Joe bahwa ia sakit dan tidak bisa bekerja. Namun Joe merespon dengan kemarahan, mendobrak pintu dan menyeret perempuan itu keluar.
I'm sick, Joe. Saat kekerasan itu terjadi, Sean muncul dan berusaha menyelamatkan perempuan tersebut. Mereka berdua terluka dalam perkelahian, namun tanpa disadari Joe, Sean memang sudah lama menargetkannya. Joe adalah nama yang Sean temukan dari database kepolisian, seseorang yang menurut Sean pantas dihentikan. Saat Joe mengancam, Sean mengeluarkan pistol dan menembaknya di dada, mengakhiri hidupnya saat itu juga. Esok harinya, Teresa dan Gary menuju TKP dan bertemu perempuan tersebut. Dari sana terungkap bahwa Joe pernah terlibat dalam pembunuhan gadis berusia 13 tahun, namun berhasil lolos dari hukuman. Perempuan itu hanya memberitahu ciri pembunuh Joe, yaitu seorang pria berpakaian serba hitam. Ia menolak memberikan informasi lebih jauh karena percaya bahwa Tuhan mengirim pria itu untuk menyelamatkannya. Setelah memikirkan hal itu, Teresa mulai merangkai teori bahwa pembunuh Tony dan pembunuh Joe mungkin orang yang sama. Black outfit on, it was kind of dark out. Detective. Joe is a piece of shit. God to save me. You know, I'm getting a second chance now because Life to this case, Gary. I lost my marriage to this case. I lost my fucking son to this case. Ia dan Gary kemudian pergi ke kamar mayat untuk memeriksa apakah peluru dari tubuh Joe cocok dengan peluru yang ditemukan pada tubuh Tony. Saat berada di sana, ia tiba-tiba menyadari bahwa Joe mungkin adalah orang yang sedang dicari Sean sehari sebelumnya. Ia kemudian menanyakan tentang istilah tricelaron kepada dokter forensik, istilah yang ia lihat pada kertas yang diprint oleh Sean. Dokter dan asistennya kemudian memastikan bahwa tricelaron adalah zat beracun yang dapat memicu reaksi parah pada kerongkongan, menyebabkan pembengkakan dan membuat seseorang mati lemas oleh tubuhnya sendiri. Dokter koroner akhirnya mengonfirmasi bahwa peluru yang ditemukan pada kedua korban itu cocok satu sama lain, membuktikan bahwa orang yang sama bertanggung jawab atas kedua pembunuhan tersebut. Sure, what's the symbol? No, it's The detective is just asking about triceleron. Oh, system, and that is what makes it virtually untraceable. It causes Say it's your own body that does you in, and all you need is just the slightest taste and it's over. Untuk bisa lebih dekat dengan Sean dan menilai dirinya lebih jauh, Teresa mengajaknya makan siang. Sambil berbicara tentang kehidupan pribadinya, ia membawanya ke sebuah restoran Cina, tempat sepasang orang terlihat melamparkan hinaan dalam bahasa Mandarin. Betapa terkejutnya mereka ketika Sean menunjukkan bahwa ia pasti berbahasa Mandarin dan dengan tegas memperingatkan pasangan itu. hey, just the guy I'm looking for. I'm going to lunch if you want to join me. I told you, no vegetables. So why do I find 我呢個八婆兩個全根 Hai Lu Yan Min Chin? Suisei Song Bao Hao. Do you speak Chinese? Disinilah Teresa mengetahui bahwa ibu Sean dulu mendorongnya untuk menguasai banyak bahasa. Ketika topik beralih ke ibu Sean, Teresa tiba-tiba mengatakan bahwa kasus Sean tampaknya hanyalah kejadian perampasan mobil acak tanpa petunjuk apapun dan menyarankan agar Sean untuk melanjutkan hidupnya serta menjalani kehidupan remaja yang normal. Merasa frustasi, Sean mempertanyakan apa yang akan Teresa lakukan bila ia mengetahui identitas si pembunuh. Teresa menekankan pentingnya due process serta kebutuhan akan bukti sebelum menjerat seseorang dengan tuduhan kejahatan. Hal ini semakin membuat Sean emosi, terutama ketika ia menyoroti kelemahan sistem hukum dan ketidakadilan di mana seorang kriminal seperti Larry Chill bisa lolos dari hukuman karena celah-celah tersebut. I'm sorry about what happened to your mom. This was my mother, detective. Murdered. We're trying to protect. How due process work out for you in the Charles case, Teresa? You can keep your due process. Thanks for the egg roll. Malam itu saat Teresa dan Gary menghadiri pesta pensiunan Bill Baldwin, Teresa terus menghubungkan kasus Tony dan Joe, menunjukkan bahwa keduanya pernah membunuh seseorang dan lolos dari hukuman.
Teresa kemudian menghampiri Bill untuk menanyakan tentang Sean, namun Bill justru merespon dengan kasar, menuduhnya mengikuti mereka. Bill menyuruhnya menjauh dari Sean dan membiarkan anak itu melanjutkan hidupnya. His girlfriend's son to death. A 7. Thing about these murders that you're keeping to yourself. Detective Baldwin? Hi, I'm Teresa Ames. We haven't had... Is that it? Sean? Leave him alone and let him get back to his life. When I... Saat para rekan polisi naik kereta pulang, seorang wanita Cina tiba-tiba meminta bantuan kepada petugas untuk menghentikan perkelahian antara dua pria. Adegan kembali beberapa menit sebelum laporan itu masuk, ketika seorang pecandu narkoboy naik ke kereta yang sama dan mulai mengganggu seorang wanita. Sean yang duduk di kabin yang sama, diam-diam mengoleskan zat hitam di wajahnya. Ia lalu menyuruh seorang anak laki-laki Cina agar membawa ibunya keluar dari kereta karena ia tidak ingin anak itu melihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, konfrontasi dengan si pecandu memicu pertarungan fisik. Anak ini yang tampak tidak stabil berhasil mengalahkan si pecandu. Sementara itu, wanita Cina tersebut melaporkan perkelahian kepada petugas kereta. Mereka melihat Sean dengan pakaian hitam tetapi tidak mengenalinya. Teresa mencoba menangkap anak itu, namun Sean berhasil kabur. Setelah itu, Teresa mendapatkan informasi dari salah satu petugas bahwa penyerang tersebut berbicara dalam bahasa Mandarin kepada anak laki-laki tadi, menyuruhnya pergi bersama ibunya sebelum memulai perkelahian. Pengungkapan ini membuat Sean menjadi tersangka dalam penyelidikan Teresa. What do we have? The little boy got a good look at him before he put that stuff on his face. This guy spoke Chinese. Keesokan harinya, Sean terbangun dan mendapati Teresa menangkapnya, tetapi itu hanyalah mimpi. Hari itu ternyata adalah hari ulang tahunnya, jadi Terry membawanya ke restoran favorit mendiang ibunya untuk makan kue. Tak disangka mereka bertemu teman lama Terry bernama Erin yang langsung mengenali Terry sebagai Rox, julukan dari masa-masa tinjunya dulu. Kini Erin adalah pemilik restoran itu dan ia memberitahu bahwa ia masih menyimpan foto-foto lama-lama Terry dan teman-temannya di bagian belakang restoran. Aaron, Jesus. When Mary was pregnant with this little devil, now look at him, handsome like his old back wall there. I got some old pictures of you and the guys. Erin menemani Sean dan ketika ditanya, ia menjelaskan asal-usul julukan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu, Terry adalah seorang alkoholik yang berteman dengan orang-orang bermasalah dan sering terlibat perkelahian jalanan. Dengan tergesa-gesa, Terry meminta maaf karena harus mempersingkat pertemuan itu dan meninggalkan kontaknya agar mereka bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Come on, we gotta go. Terry kemudian membawa Sean menonton pertandingan tinju, menghabiskan waktu berkualitas bersama putranya setelah sekian lama. This kid in the red is pretty good. They had fights at my gym tonight. You watch it. Sebagai kejutan terakhir, Terry mengajak Sean ke jalan tempat Mary kehilangan nyawanya secara tragis dan membantu Sean memahami bahwa ia harus melepaskan masa lalu dan menjalani hidupnya ke depan. Terry meminta maaf atas penderitaan yang ia timbulkan dulu karena kecanduan dan sifatnya yang keras di masa lalu. Ia mengakui bahwa ia tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi berjanji untuk mendukung dan merawat Sean mulai detik ini. Well, the memory's still fresh in your mind. A piece of shit I was back then. I do. I need my son back to do that.
Keesokan harinya, Teresa datang ke rumah Bill untuk mencari jawaban tentang kondisi Sean. Bill awalnya ragu, namun akhirnya mempersilahkannya masuk dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu. Ia menjelaskan bahwa trauma yang dialami Sean begitu dalam, hingga anak itu tidak mampu lagi menunjukkan emosinya lewat tangis ataupun teriakan. Saat Bill memperlihatkan deretan foto tersangka, Sean langsung menunjuk satu wajah. Tetapi ketika foto itu dibawa ke Terry, sang ayah menolak keras dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal orang tersebut. Terry bahkan menasihati Sean tentang bahaya menuduh seseorang tanpa bukti, sehingga Sean akhirnya menarik kembali pengakuannya dan mengatakan bahwa ia mungkin keliru. Setelah kejadian itu, Sean menyimpan semuanya rapat-rapat sampai ia melihat wajah yang sama muncul di berita. Keyakinannya kembali bahwa pembunuh ibunya adalah Larry Chill, orang yang kini sedang diburu Teresa. If I was retired, I'd be playing golf. Answers about Sean. Shaking right through you. I wanted him to have a look at the mugs. Yeah, just like that. Yeah, Larry Child. A lecture about the consequences of his action. Hari itu, Sean menghampiri Teresa untuk berterima kasih karena telah mendukungnya, lalu mengatakan bahwa ia ingin menjalani hidup seperti biasa. Ia pergi ke sebuah pesta bersama temannya. Teresa yang masih terpaku pada kasus ini mengikutinya secara diam-diam dan menunggu di luar. Di sana ia mendengar dari Gary bahwa Larry Chill telah mencapai kesepakatan dengan jaksa di mana hukumannya 2 tahun penjara sebelum dipindahkan ke program pelindungan saksi. Dengan kata lain, Larry hampir lolos dari hukuman berat atas semua pembunuhan yang ia lakukan. Saat berada di pesta, Sean kembali dihantam ingatan lama tentang Larry Chill yang pada malam kejadian memanggil ayahnya dengan sebutan Rock. Hanya orang-orang dekat Terry yang mengenal panggilan itu, dan hal ini membuat Sean mulai curiga. Ketika ia melihat seorang penggertak sekolah yang mencoba mengganggu teman perempuannya, Sean kehilangan kendali dan memukuli anak itu dengan brutal. Girl? I'm not your girl, Bruce. I'm not cheating. Hey, Rock. Crazy? What the hell just happened? Give me your... Setelah temannya menghentikan amukannya, Sean langsung pergi menuju restoran Erin, sementara Teresa mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, suara dan bayangan masa lalu terus menghantui Sean. Ia mengingat bagaimana mobil keluarganya berhenti mendadak di tengah gelap setelah ditabrak dari belakang. Orang yang muncul dari mobil itu adalah Larry Chill. Ia berbicara sesuatu kepada Terry sebelum kemudian mendekati Mary dan menembaknya secara kejam. Potongan-potongan kejadian itu mulai tersusun di kepala Sean, membuatnya menerobos masuk ke restoran Erin. Namun ketika Teresa akhirnya tiba, Sean sudah pergi. Saat masuk lebih dalam ke restoran, Teresa menemukan foto-foto lama Terry bersama Larry Chill, bukti bahwa keduanya memang pernah saling mengenal. Di tempat lain, Terry pulang ke rumah dan mendapati kondisi rumahnya berantakan. Ia segera menghubungi polisi untuk melaporkan pembobolan. Saat memeriksa basement, ia menemukan Sean duduk dalam keadaan mabuk berat. Seketika, Sean meledak dalam kemarahan. Ia mengakui bahwa ia mengingat bagaimana Terry sering mabuk dan kerap melukai dirinya serta Mary. Ia mengambil pistol lalu menuduh ayahnya bekerja sama dengan Larry Chill untuk membunuh sang ibu. Menurut Sean, semua itu dilakukan demi uang asuransi jiwa Mary yang kemudian dipakai Terry untuk keluar dari lingkungan kumuh dan mungkin membayar hutang-hutangnya. Situasi semakin tegang. Terry mencoba menenangkan Sean, bahkan mengakui bahwa ia memang mengenal Larry, tetapi bersumpah bahwa Sean salah menafsirkan apa yang terjadi malam itu. What? Put the gun down. Fucking money? Sean, you get that gun. Larry Childs. God damn it. You think I killed my wife? Your mom call you Rock. Your nickname, Rock! Sean! Sean tetap kukuh pada ingatannya bahwa pembunuh itu memanggil ayahnya dengan nama Rock.
Terry berulang kali menyangka, tapi Sean sudah tidak percaya deui. Dengan emosi yang meledak-ledak, Sean mengacungkan pistol ke dada ayahnya dan menembaknya, mengakhiri hidup Terry yang ia yakini sebagai dalang pembunuhan ibunya. Ketika Teresa tiba, Sean langsung mengaku bahwa Terry menyewa Larry untuk membunuh Mary, sementara pistol yang ia gunakan tergeletak di meja. Dalam keadaan penuh kebingungan, Sean memohon bantuan. Teresa akhirnya menyadari bahwa tidak semua rasa keadilan bisa diserahkan pada pengadilan. Ia mengambil pistol itu dan membuangnya ke sungai, menghapus bukti yang bisa menghancurkan Sean. Said you wanted to help me, Teresa. Beberapa waktu setelahnya, Sean menuliskan surat kepada Larry Chill yang kini menjalani hukuman 2 tahun. Alih-alih menyimpan dendam, Sean justru menawarkan pengampunan, berharap bisa meringankan beban rasa bersalah yang mungkin dirasakan Larry akibat teriakan para korban. Yang Sean inginkan hanyalah satu hal, kebenaran tentang ayahnya. Ia menyertakan 2 perangko dalam amplop balasan, perangko hitam jika ayahnya bersalah dan perangko merah jika ayahnya tidak bersalah. Namun Larry tetaplah Larry, seseorang yang tidak bisa dipercaya. Ia membalas surat Sean dengan perangko merah, seolah mengatakan bahwa Terry tidak bersalah. Padahal Sean sudah memperkirakan bahwa Larry akan berbohong. Tanpa diketahui siapapun, Sean telah melapisi lem perangko itu dengan triceralon, zat berbahaya yang membuat Larry tewas karena pembengkakan kerongkongan dan akhirnya mati lemas. With a safe way to answer me. The envelope, if my father is guilty, is a red stamp. Dan pada akhir film, tidak pernah ada jawaban pasti. Kita tidak mengetahui apakah ayah Sean benar-benar tak bersalah, ataukah Larry sekedar memainkan pikiran Sean sebelum kematiannya. Tamat. Menurut kalian gimana guys? Film ini mengingatkan bahwa luka masa lalu yang tidak pernah disembuhkan dapat tumbuh menjadi kemarahan yang membutakan. Balas dendam mungkin terasa seperti jalan keluar, tetapi justru dapat menghancurkan hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada keadilan sejati yang lahir dari kekerasan baru. Cara terbaik menghadapi trauma adalah dengan mencari bantuan, membuka diri pada orang yang peduli, dan berusaha memperbaiki masa depan tanpa terperangkap oleh bayang-bayang dari masa lalu. Film ini juga menegaskan bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan bagi mereka yang pernah gagal, selama ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Sekian dulu, terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.